Jauh di jantung Kalimantan, ada sebuah budaya yang luar biasa. Budaya yang, mereka seakan menenun jiwa komunitasnya ke dalam setiap tarian, setiap helai pakaian, bahkan setiap kata yang mereka ucapkan. Hari ini, kita akan menyelami semangat kebersamaan masyarakat Dayak Ngaju dan kita bakal lihat gimana cara mereka mengekspresikan identitas mereka dengan cara yang, jujur aja, keren banget. Nah, ini pertanyaan menarik. Gimana sih sebuah komunitas itu mengekspresikan jiwanya? Maksudnya, jati diri mereka itu kelihatan dari mana? Jawabannya, ternyata seringkali ada di hal-hal yang mereka lakukan bersama. Kayak ritual, seni yang mereka ciptakan, dan bahkan bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Yuk kita lihat gimana suku Dayak Ngaju menjawab pertanyaan ini. Oke, perjalanan kita dimulai dari sini. Langsung ke intinya, ke detak jantung komunitas itu sendiri. Kita bicara soal sebuah lingkaran kegembiraan yang dikenal sebagai Tari Manasai. Ini dia ekspresi kebersamaan yang paling ikonik dari budaya Dayak Ngaju. Kunci buat ngerti tarian ini sebenarnya ada di namanya sendiri, Manasai. Gampangnya artinya itu bergembira bersama. Jadi ini bukan sekedar tontonan di mana kita cuma duduk diam ngeliatin. Bukan, ini tuh semacam undangan terbuka. Siapa aja boleh ikut. Intinya adalah merasakan kegembiraan bareng-bareng. Walaupun gerakannya kelihatannya sederhana, tarian ini sebenarnya ditopang oleh 3 pilar budaya yang kuat banget. Manasai itu simbol persaudaraan dan kebersamaan. Terus, ini juga jadi cara mereka mengungkapkan rasa syukur. Dan yang paling penting, ini adalah wujud nyata dari semangat gotong royong yang, jadi jantungnya masyarakat Dayak. Dan lihat deh, gerakannya gampang banget serius. Anda nggak perlu jadi penari profesional buat ikutan. Gerakannya sengaja dibuat simple, supaya semua bisa ikut. Cuma bentuk lingkaran, pegangan tangan, terus langkahkan kaki ngikutin irama. Tujuannya apa? Ya biar semua orang, tua, muda, semuanya bisa ikut gabung dalam kegembiraan ini. Tentu aja, tarian gak bakal lengkap tanpa musik kan? Nah, energi dari Manasai ini datang dari irama alat musik tradisional Dayak yang khas. Coba deh bayangin, suara gong yang dalam dan menggema, terus dipaduin sama pukulan gendang yang ritmis. Wah, itu dia detak jantung dari perayaan ini. Oke, dari tarian yang dilakukan bareng-bareng, sekarang kita geser fokusnya sedikit. Kita lihat pakaian yang mereka kenakan. Karena pakaian yang dipakai waktu menari ini, ini bukan sekedar kostum. Ini adalah sebuah cerita. Nah, lihat deh, untuk para pria, ada baju sangkarut yang kelihatan gagah. Terus buat para wanita, ada baju bensi yang anggun. Tapi yang keren apa? Keduanya ini sering banget dibuat dari bahan yang sama, kulit kayu yang diolah dengan teliti. Ini bukan cuma soal praktis loh. Ini tuh kayak pernyataan, nunjukin betapa dalam dan harmonisnya hubungan mereka dengan alam sekitar. Dan disinilah detail-detailnya jadi makin menarik. Setiap aksesoris itu punya makna yang kuat banget. Misalnya taring babi hutan, itu bukan cuma hiasan loh, itu semacam lencana keberanian. Terus bulu burung enggang yang megah itu simbol kebebasan dan hubungan sama dunia roh. Bahkan manik-maniknya aja bisa menceritakan kisah tentang alam semesta. Keren kan? Tunggu, ceritanya belum selesai. Ternyata masih ada lagi yang lebih dalam di pakaian ini. Sekarang coba kita pecahkan kode di balik warna-warnanya. Soalnya setiap warna yang dipilih itu bukan cuma biar balus dilihat, tapi buat menyampaikan nilai-nilai penting. Bisa dibilang palet warna ini tuh kayak bahasa visual mereka. Merah itu artinya keberanian, putih simbol kesucian, hitam buat perlindungan dari roh jahat, kuning itu tanda kebijaksanaan dan kemuliaan. Dan hijau, tentu saja, merayakan kesuburan alam. Jadi, setiap helai benang itu seolah-olah berbicara, menyuarakan nilai-nilai inti budaya mereka. Dan simbol-simbol ini dampaknya nyata banget loh, bukan cuma cerita masa lalu. Coba deh lihat kutipan ini. Ini dari seorang siswa yang belajar budaya Dayak Ngaju. Ini bukti gimana warisan kuno ini masih bisa ngajarin pelajaran yang kuat soal keberanian dan kebersamaan, bahkan sampai sekarang. Oke, kita sudah bahas tarian dan pakaian ya. Sekarang kita masuk ke lapisan terakhir dari penjelajahan budaya kita hari ini. Bahasanya, kata-kata yang pada akhirnya menyatukan semuanya. Kita mulai dengan frasa ini, Omba aku. Artinya, ikutlah denganku. Ini kan sebuah ajakan, sebuah undangan. Kedengarannya mirip banget kan sama semangat tari Manasai tadi? Ini adalah bahasa yang mengajak, yang merangkul. Selanjutnya ada awite. Ini kalimat perintah yang tegas dan lugas. Lakukan itu. Nggak pakai basa-basi. Ini ngasih kita sedikit gambaran ya tentang bahasa yang efisien, di mana tindakan itu benar-benar dihargai. Dan yang terakhir sebuah kata yang kita semua pasti paham. Terima kasih. Ini kan ungkapan rasa syukur yang universal. Tapi bagi mereka, ini bukan cuma ucapan biasa. Ini adalah benang merah yang mengikat semuanya, mulai dari tari Manasai sampai ke cara hidup mereka sehari-hari.
Jadi, kalau kita sambungin semua titik-titiknya, tarian, pakaian, bahasa, kita mulai dapat gambaran yang utuh. Jiwa budaya Dayak Ngaju itu nggak bisa ditemukan cuma di satu hal, tapi di jalinan antara tindakan, seni, dan kata-kata mereka. Jadi apa intinya? Kalau kita tarik benang merah dari semua yang kita bahas tadi, dari tarian sampai bahasanya, kita bakal nemuin nilai-nilai yang sama, yang terus diulang. Semangat gotong royong, kekuatan kebersamaan, kreativitas yang dalam, dan rasa syukur. Nah, inilah jantung dari budaya Dayak Ngaju. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir, buat Anda renungkan. Setelah kita melihat kekayaan budaya Dayak Ngaju ini, coba deh sekarang kita lihat ke lingkungan sekitar kita sendiri. Kira-kira tradisi apa di komunitas Anda yang punya semangat kebersamaan dan makna yang sama dalamnya, yang mungkin sudah saatnya untuk kita rayakan juga?